wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat Sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian administrasi kepegawaian. Mungkin tidak asing lagi dengan kepegawaian. Penjelasannya akan dijelaskan dengan teman-teman kami. Pengertian administrasi kepegawaian. Membicarakan kepegawaian berarti kita tidak akan terlepas daripada pembicaraan tentang ketenagakerjaan dan hakikatnya secara yuridis tidak mempunyai perbedaan arti dalam kaitannya dengan kehadirannya di dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Administrasi kepegawaian sangat penting terutama untuk pegawai pemerintah atau pegawai negeri sipil bertugas sebagai pelaksana tugas pemerintah untuk mencapai tujuan. Selain itu, pegawai negeri sipil terbesar di pusat dan daerah, sehingga administrasi sangat berperan penting dalam membantu pencapaian tujuan pemerintah. Administrasi kepegawaian adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai tenaga kerja untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian kepegawaiannya itu menggolongkan, menetapkan, dan mengatur berbagai macam aktivitas atau kegiatan yang dianggap sangat penting, misalnya seperti menetapkan tugas seseorang, menetapkan wewenang seseorang ke dalam suatu pola tertentu sedemikian rupa sehingga pegawai bekerja di dalamnya dapat saling bekerja sama, tentunya supaya dapat mempermudah dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Untuk memperjelas pengetahuan Anda tentang pengertian administrasi kepegawaian, berikut adalah pengertian administrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Andrew Sikula, administrasi kepegawaian adalah penetapan orang-orang ke dalam suatu perusahaan. Yang kedua, menurut Dale Yoder, manajemen personalia adalah penyediaan kepemimpinan dan pengarahan kepada para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka. B. Perumusan administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Sebagai ilmu, mempelajari segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentiannya. 2. Sebagai proses penyelenggaraan politik kepegawaian, kebajikan politik kepegawaian, atau program kerja tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Sebagai seni. Administrasi kepegawaian adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan mengerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa sehingga dari tenaga kerja itu diperoleh mutu dan jumlah serta pelayanan yang maksimum. C. Tujuan dan fungsi administrasi kepegawaian. Tujuan administrasi kepegawaian yaitu yang pertama, memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai serta pemenuhan atau rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan dan yang tersedia. Yang kedua, mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian. Yang ketiga, terwujudnya penataan pegawai sesuai kompetensi, jabatan dan syarat jabatan serta memperhatikan pola karir. Keempat, peringatan kinerja pelayanan kepegawaian dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Yang kelima, peningkatan pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan pegawai. Kedua, fungsi administrasi kepegawaian. Fungsi administrasi kepegawaian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi manajerial, yaitu suatu fungsi yang berhubungan dengan penggunaan pikiran seperti perencanaan, penegosiasian, pengarahan, dan pengendalian. Dua, fungsi teknis, yaitu suatu fungsi yang berkaitan tentang teknis atau berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan fisik, misalnya pengadaan, kompetensi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, maupun pemensiunan. Adapun fungsi-fungsi atau kegiatan administrasi kepegawaian, menurut Felix A. Nigro meliputi yang pertama, pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian tema termasuk di dalamnya tugas dan tanggung jawab dan setiap pegawai yang ditentukan dengan jelas atau tegas. Dua, penggolongan jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil dengan mempertimbangkan adanya saingan yang berat dari sektor swasta. Yang ketiga, penarikan tenaga kerja yang baik. Yang keempat, seleksi pegawai yang menjamin adanya peningkatan calon pegawai yang cakap dan penempatannya dalam jabatan-jabatan yang sesuai.
pegawai. Yang kelima, perencanaan latihan jabatan dengan maksud untuk menambah keterampilan pegawai. Keenam, penilaian kecakapan pegawai secara berkala dan teratur dengan tujuan meningkatkan hasil kerjanya dan menentukan pegawai-pegawai yang cakap. Yang ketujuh, perencanaan keunikan pangkat yang didasarkan atas kecakapan pegawai dengan adanya sistem jabatan, di mana pegawai-pegawai yang baik ditempatkan pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kecakapannya. Kedelapan, kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hubungan antar manusia. Kesembilan, penempatan kembali dalam jabatan lama. Kesepuluh, latihan dan pendidikan. Kesebelas, kehadiran absensi. Ke-12, pengeluaran pegawai. Ke-13, disiplin. Ke-14, pengajuan keberatan. Ke-15, kompensasi imbalan jasa. Kepegawaian. Pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan digaji oleh pemerintah. Pegawai swasta, pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta atau di luar instansi pemerintah. Pegawai tetap, pegawai yang sudah diangkat resmi memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan tetap, baik bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Kepegawaian di pemerintah. Pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan di negeri atau diserahi tugas negara lainnya. Pegawai negeri sipil dibedakan menjadi dua, yaitu PNS pusat untuk PNS Kementerian Keuangan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke disebut PNS pusat. PNS daerah contohnya pegawai negeri sipil Pemda DKI Jakarta. Kedua, anggota Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah nama angkatan perang di negara kita. TNI terdiri dari tiga, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Ketiga, anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah kepegawaian negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Jabatan di pemerintah antara lain jabatan struktural. Pegawai negeri sipil adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai. Dari pembahasan materi kami dapat disimpulkan